Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang keautentikan Al-Quran. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat memahami materi tentang pengertian keautentikan Al-Quran, bukti keautentikan Al-Quran, dan tantangan Allah sebagai bukti keautentikan Al-Quran. Yang kedua, siswa dapat menyajikan simpulan materi tentang pengertian, bukti, dan tantangan Allah sebagai bukti keautentikan Al-Quran. Dan yang ketiga yaitu mengomunikasikan materi tentang pengertian keautentikan Al-Quran, bukti keautentikan Al-Quran, dan tantangan Allah sebagai bukti keautentikan Al-Quran dengan baik. Nah, langsung saja materi yang pertama, memahami keautentikan Al-Quran ini. Nah, otentik itu apa? Ada yang tahu nggak? Iya, jadi otentik itu adalah Al-Quran itu tidak dibuat selain Allah. Jadi Al-Quran itu merupakan kitab-kitab yang menjelaskan hukum yang telah ditetapkan dan tidak ada keraguan, karena memang Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemurnian dan keautentikan Al-Quran ini selalu terjaga sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad hingga akhir zaman. Mulai dari keindahan bahasa, kandungan, serta tuntunan umat manusia adalah termasuk mukjizat yang menjamin Al-Quran itu sendiri. Jadi tidak ada satu manusia pun yang bisa menirunya. Al-Quran akan begitu terus, dan kalimatnya, bunyinya itu tidak dapat ditiru oleh siapapun. Selanjutnya, Al-Quran itu memberikan tantangan kepada orang-orang kafir ataupun siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran itu. Nah, tantangan yang dimaksud itu diantaranya yang pertama, Al-Quran menantang siapapun yang meragukannya untuk mendatangkan semisalnya secara keseluruhan. Jadi orang-orang itu ditantang untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran jika memang anggapan orang-orang itu Al-Quran adalah kitab yang meragukan. Yang kedua, Al-Quran menantang yang meragukannya untuk mendatangkan 10 surat semisalnya. Nah, jadi maksudnya kita ketika meragukan Al-Quran akan ditantang untuk mendatangkan 10 surat yang sama dengan Al-Quran dan mengajak siapapun yang sanggup selain Allah jika memang Al-Quran itu adalah kitab yang ragu. Jadi sikap tersebut perlu kita hindari ya, karena memang Al-Quran itu adalah kitab Allah, wahyu Allah yang seharusnya kita imani, yang seharusnya kita jadikan pedoman hidup. Kemudian yang ketiga, Al-Quran menantang untuk mendatangkan satu surah saja semisal Al-Quran. Nah, apakah kita sanggup walau hanya mendatangkan satu surat yang sama dengan Al-Quran? Sanggup? Ada yang sanggup? Nah, maka dari itu sebagai umat muslim kita harus mengimani dan juga menjadikan Al-Quran itu sebagai tuntunan hidup kita di dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga tantangan itu menunjukkan bahwa Al-Quran adalah mukjizat. Terbukti bahwa hingga sekarang belum ada satu manusia pun, bahkan jin, yang mampu membuat kalimat seindah Al-Quran. Di saat ini tentu kita mengetahui bahwa sering ada berita
tentang Al-Quran yang tercetak tapi ada kekeliruan. Tentu kesalahan-kesalahan atau kekeliruan ini sangat mudah diketahui karena banyak sekali orang-orang yang menghafal Al-Quran. Jadi hafidh-hafidhah itu pasti sangat mudah sekali untuk mengetahui kesalahan dari Al-Quran. Para penghafal Al-Quran itu tidak pernah putus asa, tidak pernah putus generasi sejak pertama kali Al-Quran diturunkan. Seluruh cetakan Al-Quran dan apapun bentuk media yang menyimpan Al-Quran saat ini, semuanya yaitu bersumber pada satu titik. Bersumber dari mana? Yaitu bersumber dari mushaf-mushaf yang selesai dikodifikasi pada zaman siapa? Iya, pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Dan Al-Quran ini turun-temurun terus dijaga secara mutawatir sehingga lintas zaman media yang terus berkembang dan hafalan-hafalan para penghafal Al-Quran ini bisa melihat kekeliruan Al-Quran ini. Jadi Al-Quran itu murni seperti itu, paham? Alhamdulillah. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat memberikan kemanfaatan untuk kita semua. Saya memohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.